Pandemi COVID-19 adalah suatu keadaan yang sedang dialami oleh dunia dan juga negara kita, Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan setiap hari. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya angka pasien positif dan pasien yang meninggal karena kasus tersebut. Sedangkan angka pasien yang sembuh berbanding terbalik dengan angka pasien yang positif dan juga yang meninggal. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia ini dapat disajikan dalam bentuk grafik untuk mengetahui apakah aman atau tidak angka kematian di Indonesia dibandingkan dengan angka kematian global. Maka dari itu, perlu diketahui apa itu grafik. Grafik adalah suatu kumpulan data yang ditampilkan pada sumbu X dan Y dalam bentuk titik, garis, atau batang yang menyimpulkan data-data tersebut. Grafik juga adalah sebuah lukisan yang menunjukkan pasang surutnya suatu keadaan dengan menggunakan garis atau gambar, atau suatu turun naiknya hasil, statistik, atau sebagainya. Ada beberapa contoh grafik, seperti grafik garis, grafik lingkaran, dan juga grafik batang. Pada matematika, terdapat beberapa grafik yang sering digunakan. Yang pertama, grafik eksponensial, yang terdiri dari grafik eksponensial naik dan juga grafik eksponensial turun. Selanjutnya adalah grafik trigonometri, yang terdiri dari grafik fungsi sinus, grafik fungsi kosinus, dan grafik fungsi tangen. Selanjutnya, ada tabel perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021. Dari tabel perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta dapat juga disajikan dalam bentuk grafik yang terdiri dari grafik positif, grafik sembuh, dan juga grafik meninggal per harinya. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kasus per harinya adalah 3,156, rata-rata yang sembuh per hari adalah 3,045, dan rata-rata yang meninggal adalah 39 orang yang meninggal per hari. Dan dari itu juga kita mengetahui bahwa simpangan bakunya adalah 800%, persentase yang meninggal secara global adalah 2,2%, dan persentase kematian di DKI Jakarta adalah 1,2%. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan menggunakan 5 langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan hipotesis. Dengan H0-nya adalah 1,2% dan H1-nya adalah 2,2%. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi, yaitu 5%. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan kriteria pengujian, di mana H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan Z alpha, dan H0 ditolak jika Z0-nya lebih kecil dari Z alpha. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu menghitung Z0-nya. Rumus dari Z0 sendiri adalah X bar min H1 per simpangan baku dikali dengan banyaknya percobaan. Setelah dimasukkan angkanya, dapatlah hasil Z0-nya yaitu min 0,005. Setelah mengetahui nilai dari Z0, maka akan dibandingkan dengan nilai dari Z alpha yang diketahui dari distribusi tabel min Z untuk arah kiri dengan nilai peluang 0,05. Sehingga diperoleh nilai Z alpha adalah min 1,645. Karena Z0 sama dengan min 0,005 dan Z alpha sama dengan min 1,645, maka Z0 lebih besar dari Z alpha. Sehingga langkah kelima adalah penarikan kesimpulan. Karena Z0 lebih besar dari Z alpha, kesimpulannya adalah angka kematian di DKI Jakarta lebih aman dibandingkan dengan angka kematian secara global. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh persebaran virus SARS-CoV-2. Virus sendiri adalah sebuah mikroorganisme yang memiliki asam nukleat dalam inti sel berupa DNA atau RNA.
Adanya virus yang masuk dan menginfeksi tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit. Kedudukan virus dalam klasifikasi makhluk hidup masih menjadi perdebatan, karena belum bisa dipastikan apakah virus merupakan makhluk hidup atau benda mati. Virus bisa berkembang biak dan memperbanyak diri, yang merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Tetapi badan virus tidak terdiri atas sel, tidak memerlukan energi, dan akan mengkristal di dalam udara bebas, yang merupakan indikasi bahwa virus bukan makhluk hidup. Terjadinya pandemi merupakan salah satu dampak negatif dari keberadaan virus. Seseorang yang terkena virus akan menginfeksi orang lain. Pada awalnya dapat mengakibatkan terjadinya wabah. Kemudian apabila daerah jangkauannya lebih luas dan penularannya terjadi lebih cepat, maka akan disebut dengan epidemi. Epidemi akan menjadi endemi apabila virus menyerang daerah dengan ruang lingkup wilayah, negara, atau benua. Dan yang paling besar adalah pandemi, yang terjadi apabila penyakit sudah menyebar di seluruh dunia. Persebaran virus SARS-CoV-2 sekarang sudah mengglobal dan terdapat di seluruh benua. Maka persebaran ini disebut sebagai pandemi COVID-19. Di bidang kesehatan, terjadinya mutasi juga merupakan salah satu dampak negatif. Mutasi pada umumnya terjadi pada virus-virus dengan asam nukleat RNA dan membuat kecepatan penularan, ketahanan virus, dan gejala penyakit yang muncul berbeda-beda. Setiap mutasi yang dihasilkan memerlukan penanganan dan pengobatan yang berbeda pula. Meskipun sebagian dari mutasi virus ada yang mengubah virus menjadi lebih lemah, tetapi ada juga yang membuat virus menjadi lebih kuat, dan akhirnya mempersulit penanganan penyebaran virus. Pada virus SARS-CoV-2 sudah ada 3 bentuk mutasinya, yaitu mutasi D614G, B117, dan 501V2. Namun, ada juga dampak positif dari adanya virus, terutama pada bidang teknologi kesehatan. Adanya virus memacu ilmuwan untuk segera menemukan sesuatu yang dapat menghentikan persebaran virus, seperti vaksin. Pada umumnya, vaksin berupa virus yang telah dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, dengan tujuan supaya tubuh memproduksi antibodi spesifik untuk melawan virus tersebut. Akan tetapi, untuk virus SARS-CoV-2 sampai saat ini, sudah ditemukan 6 vaksin dengan 3 cara kerja yang berbeda. Yang pertama merupakan vaksin yang berisi virus yang telah dimatikan, tidak hanya dilemahkan, dengan terlebih dahulu disiram dengan beta-propiolakton dengan sedikit adjuvan untuk merangsang pembentukan antibodi. Jenis vaksin yang kedua adalah vaksin mRNA yang memanfaatkan komponen asam nukleat pada tubuh virus, yaitu spike protein untuk merangsang pembentukan antibodi. Jenis vaksin yang terakhir adalah vaksin yang berbasis vektor adenoviral rekombinan, yaitu vaksin yang memanfaatkan virus lain sebagai vektor yang mampu melepaskan antigen imunogeniknya setelah menginfeksi tubuh. Pada vaksin corona, virus yang digunakan sebagai vektor berasal dari famili adenovirus. Selain ditemukannya vaksin, adanya persebaran virus SARS-CoV-2 juga menyadarkan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga aktif beraktivitas atau berolahraga. Masa pandemi ini, restoran, pusat perbelanjaan, bank, maupun tempat umum lainnya melakukan tindakan pencegahan agar penularan virus COVID-19 tidak terus meluas. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah dengan mengecek suhu pengunjung sebelum memasuki tempat tersebut yang biasa dilakukan dengan menggunakan termogan. Termogan sendiri memiliki 2 jenis, yaitu termogan klinik dan termogan industri. Termogan klinik memiliki rentang ukur antara 32 hingga 42 derajat Celcius dengan akurasi 0,2 derajat Celcius. Jarak ukur penggunaan termogan klinik adalah sekitar 1 hingga 10 cm. Termogan jenis ini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia dan merupakan termogan yang seringkali kita jumpai ketika memasuki tempat umum dan perkantoran. Termogan industri memiliki rentang ukur suhu yang bisa mencapai 500 derajat Celcius atau lebih dengan akurasi 1,5 derajat Celcius. Termogan ini bisa digunakan dari jarak jauh karena menggunakan laser yang berfungsi untuk membantu mengarahkan. Termogan ini berfungsi untuk mengukur suhu benda, misal karena letaknya yang tinggi seperti trafo listrik, atau benda yang berbahaya untuk didekati karena suhunya yang sangat tinggi, seperti pada proses peleburan logam. Termogan yang biasa kita temui di tempat-tempat umum merupakan termogan klinik. Cara penggunaan termogan pun sangatlah mudah. Pertama-tama, pastikan termogan sudah menyala, lalu arahkan termogan ke dahi orang yang mau diukur suhunya. Kemudian tekan termogan. Beberapa detik kemudian, suhu orang tersebut akan muncul di layar termogan. Dan perlu diketahui bahwa tingkat akurasi dari termogan ini juga dipengaruhi oleh jarak antara termogan dengan bagian yang diukur. Semakin dekat jaraknya, maka semakin akurat pula hasilnya.
Tahukah kalian bagaimana prinsip kerja dari termogan? Pada dasarnya, termogan menggunakan prinsip sinar inframerah. Radiasi inframerah atau cahaya inframerah adalah tipe radiasi energi yang tak tampak oleh mata manusia, namun dapat bisa kita rasakan panasnya. Radiasi inframerah adalah salah satu dari 3 cara perpindahan panas, selain mekanisme konveksi dan konduksi. Semua benda dengan suhu di atas 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius memancarkan radiasi inframerah, termasuk manusia. Untuk dapat mendeteksi suhu manusia, termometer tembak akan menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar inframerah yang dipancarkan atau dipantulkan oleh manusia. Sinar inframerah tersebut kemudian menembus lensa termometer dan dihantarkan ke sebuah alat mendeteksi suhu bernama thermopile. Modul thermopile kemudian mengubah pancaran radiasi tadi menjadi energi panas untuk kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang akan diukur oleh termometer dan akan mengeluarkan hasil berupa besaran suhu yang ditampilkan di layar termometer tembak. Alih-alih untuk mendeteksi suhu, sinar tersebut hanya berfungsi sebagai panduan untuk membidik objek mana yang akan diukur suhunya. Penularan COVID-19 dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan, salah satunya dengan menggunakan disinfektan. Berikut ini adalah paparan mengenai bahan, efek samping, dan cara penggunaan disinfektan yang benar. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati. Senyawa untuk mencegah infeksi dengan jalan penghancuran atau pelarutan jasad renik patogen dikenakan pada jaringan tak hidup. Cara kerja dari disinfektan yaitu senyawa yang terkandung di dalamnya akan menembus dinding sel organisme seperti bakteri. Pada umumnya, senyawa ini akan mengganggu metabolisme sel atau mengubah permeabilitas dari dinding sel mikroorganisme. Untuk membuat disinfektan, dapat menggunakan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan alami. Bahan-bahan kimia diantaranya karbol, pemutih, detol, dan pembersih lantai. Sedangkan bahan-bahan alami yaitu jeruk nipis dan cuka. Pada pemutih terkandung senyawa aktif yaitu natrium hipoklorit, natrium hidroksida, hidrogen peroksida, dan kalsium hipoklorit atau kaporit. Natrium hipoklorit mampu merusak integritas dinding dan sitoplasma sel mikroorganisme dengan merusak protein, karbohidrat, serta lipid struktural dari bakteri. Selanjutnya, pada karbol terkandung senyawa aktif minyak pinus, fenol, ethoxylated alcohol, benzalkonium chloride, dan natrium lauryl ether sulfat. Senyawa yang terkandung dalam obat pel hampir sama dengan karbol, hanya saja tidak terkandung minyak pinus dan fenol. Ethoxylated alcohol adalah bahan pembersih atau surfaktan yang dapat dijumpai dalam beragam produk pembersih. Biasanya digunakan dalam produk guna mengangkat kotoran dan endapan dengan mengapung partikel kotoran yang melekat untuk meluruhkannya dari permukaan. Untuk membuat disinfektan dari karbol, cukup campurkan 2 sendok makan cairan karbol untuk 1 liter air. Sedangkan untuk obat pel, campurkan 4 sendok makan cairan pembersih lantai untuk 1 liter air. Bahan pembuatan disinfektan selanjutnya yaitu detol, yang berbahan dasar aktif kloroksilenol. Kloroksilenol merupakan jenis disinfektan yang paling banyak dijual di pasaran. Jenis ini mampu mengatasi virus dan bakteri dalam jumlah besar termasuk virus corona. Dibuat dengan campuran 25 ml detol per 1 liter air. Disinfektan juga dapat dibuat dengan bahan alami, yaitu cuka dan jeruk nipis. Hal ini memungkinkan karena cuka mengandung asam asetat dan jeruk nipis mengandung asam sitrat yang mampu membasmi virus dan bakteri. Untuk pembuatannya dapat menggunakan perbandingan 1:1 antara cuka dan air. Untuk menghilangkan bau kecut cuka dapat dicampur dengan minyak atsiri atau minyak aromaterapi lainnya. Sedangkan dengan jeruk nipis dapat dibuat dengan pertama-tama siapkan air panas, cuka putih, dan soda kue. Campur semua bahan lalu aduk hingga rata. Tambahkan perasan air lemon atau jeruk nipis, aduk kembali dan diamkan hingga dingin. Masukkan cairan ini ke dalam botol lalu semprotkan ke ruangan untuk mendisinfeksi. Supaya disinfektan dapat bekerja secara optimal dan efektif, perlu diperhatikan bahwa disinfektan jangan sampai mengenai makanan ataupun peralatan makan. Hindari juga kontak langsung dengan disinfektan dengan menggunakan masker, kacamata, ataupun sarung tangan.
Hal ini disebabkan karena beberapa bahan disinfektan bersifat korosif dan toksin. Mengikuti aturan pakai yang tertera pada kemasan seperti tanggal kadaluarsa dan kadar yang aman untuk digunakan. Mengikuti standar WHO apabila hendak membuat disinfektan sendiri di rumah. Yang terakhir, disinfeksi harus dilakukan secara rutin supaya pencegahan virus dapat berlangsung secara optimal.